Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah uraian yang berjudul Allah bergantung pada sangkaan hambanya. Jadi Allah itu tergantung dari sangkaan hambanya. Kita simak sabda Nabi kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairim minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku bergantung pada sangkaan hambaku kepadaku, dan aku, kata Allah, bersamanya jika ia mengingatku, jika hambaku mengingatku, jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku di suatu majelis, aku pun mengingatnya dalam suatu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekati aku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting, yaitu pertama, hubungan Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya itu menurut sangkaan hambanya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, agar seseorang selalu mengharap rahmat Allah dan jangan berputus asa. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang akan disiksa karenanya. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa sulitnya bagi Allah yang Maha Pengasih mengampuni dosa-dosa hambanya? Penting kita berbaik sangka. Jangan sampai kita dalam hati, gak mungkin Allah mengampuni dosaku. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Semua dosa, pahami, Allah akan mengampunkan. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, insya Allah Allah akan
mengampunkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Saudaraku, oleh karena itu alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut. Jadi iman itu definisinya diantaranya, hakikat iman itu adalah harap dan takut. Ada dalam hati rasa harap kepada Allah, dan juga di hati kita ada rasa takut kepada Allah. Suatu ketika Nabi kita mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ketika beliau menanyakan keadaannya, pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya." Sabda Nabi, seandainya kedua hal tersebut ada pada diri seseorang, yaitu harap dan takut, harap kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya dari apa yang ia takuti. Hadirin hadirat yang saya muliakan, sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti sebuah gunung yang akan runtuh menimpanya, dan ia duduk di bawah gunung tersebut. Sedangkan para pendosa menganggap bahwa dosa-dosa mereka seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh saja, lalat itu akan terbang. Ia meremehkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah dan takut kepada Allah karena dosa-dosa kita. Seorang sahabat namanya Mu'az telah syahid disebabkan penyakit taun. Menjelang wafatnya, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut. Engkaulah tamu yang penuh berkah. Sayang, tamu yang penuh berkah ini datang ketika aku dalam kemiskinan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu, dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, namun bukan untuk mengatur sungai dan mengairi kebun, tetapi untuk menahan haus pada musim panas, menahan kesusahan demi agama, dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis berzikir kepadamu, ya Allah." Sebagian ulama mengulas pernyataan hadis tersebut. Hubungan Allah dengan hambanya bergantung pada sangkaan hambanya.
bukan dalam permintaan ampun saja, tetapi juga dalam segala masalah, termasuk dosa, kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keyakinannya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, jelas Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Hal ini juga berlaku dalam hal masalah kesehatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Ada hadis yang berbunyi, yang artinya barang siapa yang kelaparan, barang siapa yang dalam keadaan lapar, lalu ia meminta-minta kepada orang lain, maka Allah tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah, niscaya Allah akan menjauhkan segala kesulitannya. Inilah pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah. Pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah dalam segala hal. Jangan pernah kita buruk sangka kepada Allah. Kita harus husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu dilatih ya, perlu dilatih, dibiasakan diri kita bagaimanapun keadaannya, ya, tetap kita punya sangka baik kepada Allah. Ketika berdoa, yakinlah doaku pasti Allah kabulkan. Kita punya masalah, kesulitan, pahami bahwa inilah saatnya Allah akan mengangkat derajat saya diberi ujian oleh Allah. Semua situasi dan keadaan harus kita optimis, pasti Allah akan menolongnya. Semua keadaan pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan kajian kita hari ini ada manfaatnya, membuat kita lebih bersemangat dalam meningkatkan doa dan ikhtiar, dan tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita buruk sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita, membimbing kehidupan kita untuk supaya hidup kita lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin.